Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wandira, unit kerja SMA Al-Huda Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru, Riau. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKTP, dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak. Karena fokus pertama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang akan saya ajarkan cukup padat. Saya pun kurang memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik kurang bersemangat selama pembelajaran, atau pembelajaran bersifat monoton. Dan saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode Student Center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi tauladan bagi peserta didik baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian, selanjutnya saya mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Pendidikan berkualitas dimulai dengan guru berkualitas. Terima kasih.
Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.